Kenapa kita harus bangkit? Karena ada tujuan dari dalamnya, yaitu untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya. Kita harus bangkit, saudara. Ya, kita harus bangkit. Kenapa? Karena untuk jadi pemenang memang harus bangkit dulu. Kalau kita tidak bangkit, kita tidak akan pernah bisa jadi pemenang. Ya. Nah, sore hari ini tema yang akan saya bawakan adalah kekuatan untuk bangkit. Ya, kekuatan untuk bangkit. Dan di dalamnya kita akan baca yaitu Mazmur 118:17. Tanpa kekuatan, apapun yang akan kita kerjakan untuk bangkit tidak bisa. Ya. Tadi waktu di Kul saya duduk. Pas waktu di Kul sama-sama tuh saya langsung duduk. Terus udah gitu pas mau memulai, ayo kita bangkit berdiri. Ya, Anda tahu saya gemuk, ya kan? Lagi enak duduk disuruh bangkit, susah sekali. Kebetulan dia bilang, ayo sini. Dia tarik saya baru saya bisa bangkit. Berarti membutuhkan satu kekuatan untuk bangkit, saudara. Ya, tanpa kekuatan kita nggak bisa bangkit. Mazmur 118:17. Kita sama-sama akan baca. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kenapa kita harus bangkit? Karena ada tujuan dari dalamnya, yaitu untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku tidak mati. Orang mati tidak bisa bangkit. Cuma satu yang bisa bangkit. Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit pada hari ketiga untuk mengalahkan maut. Dia sudah menang. Hanya itu. Tapi orang mati tidak bisa bangkit. Karena apa? Ya udah gak bisa apa-apa. Ya. Tapi kita hidup itu harus bangkit. Ya. Kalau hidup gak bangkit, tanda tanya besar. Karena kenapa? Karena untuk bangkit bukan cuma di satu sisi. Ya, kita bangkit dalam hal apa? Dari hal ekonomi, keluarga, pekerjaan, ya, persoalan. Hari-hari ini banyak yang ditimpa dengan persoalan juga harus bangkit untuk mengalahkan. Dan bangkit itu dari dalam diri kita yang pertama. Ya, bukan dari luar, dalam. Ya. Oleh sebab itu kita akan lihat ciri-ciri kita untuk bangkit, ya, kekuatan untuk bangkit. Yang pertama, ya, api roh yang ada di dalam kita. Ya. Kalau kita hidup berarti ada kehidupan, ya. Kalau kita hidup berarti api yang ada di dalam sini. Hari-hari selalu bilang Pentakosta ketiga, apinya tercurahkan dengan dahsyat melimpah. Bagaimana api yang di dalam? Ya. Api kita yang ada di dalam itu apakah masih menyala atau sudah padam? Ya. Karena di dalam Imamat 6 dikatakan, ya, itu harus dijaga supaya api tetap menyala. Imamat 6:13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Pada zaman dulu perjanjian lama, ya, itu kan banyak persembahan, ya. Nah, imam besar, ya, dia akan melakukan persembahan dibawa kepada hadapan Tuhan pagi dan petang. Pagi sampai petang itu tidak boleh berhenti. Dia harus semalam suntuk sampai ke pagi. Apinya tidak boleh padam. Ya. Api itu kalau padam, karena pada zaman perjanjian lama itu menandakan adalah pertemuan bersama dengan Tuhan. Hadirat Tuhan ada di dalam api itu. Jadi api itu harus berkobar dan menyala. Api kita ini adalah mezbah. Ya, kita ini adalah bait kudusnya Tuhan, di mana Roh Kudus tinggal. Api kita pun harus tetap menyala. Kalau api kita mulai redup, ya,
tidak ada satu kekuatan untuk bangkit. Kekuatan untuk bangkit di dalam adalah api yang nyala. Yang kedua adalah kasih mula-mula. Setiap saat, hari-hari ini terus digali kasih. Ya, kasih mula-mula kita bagaimana? Ya, kasih mula-mula itu adalah satu pertemuan dengan Tuhan. Saya cuma menangkap satu kasih itu. Pertama kali kita bertemu dengan Tuhan, itulah kasih yang menggelora. Ya, pertama kali saya bertemu dengan Tuhan, pengennya ketemu, pengennya membaca Alkitab, pengennya ketemu. Oh ya, Tuhan itu seperti apa ya di dalam hidup kita ini? Itu rasanya nggak terbendung. Doanya pasti giat banget. Ya, jangankan dengan Tuhan, dengan pacar aja juga giat banget gitu. Ya, super dan super giat. Kita berusaha untuk tahu, cari kesenangannya dia, terus apa yang dia nggak mau, apa yang dia mau lakukan. Kita terus mau dan mau mencari informasi dia sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita memang suka gitu, karena kita mencintai dia gitu. Nah, dengan Tuhan pun sama. Kalau hari-hari ini terus digali kembali kasih mula-mula, ya. Karena kalau apinya padam, kasih mula-mula juga udah mulai redup. Apalagi ya dalam keadaan pandemi yang bukan cuma 1 hari, 3 tahun, ya, yang membuat segala aktivitas kita semua seakan-akan stuck, berhenti. Ya, kita tidak bisa beraktivitas keluar pun harus pakai masker, ketemu teman pun gak boleh pegang-pegang, makan pun gak boleh sama-sama, ya. Dibatasi, semua dibatasi sekitar kita, ya. Itu membuat yang tadinya wah semangat, saya juga ngerasain semangatnya ketemu Tuhan, semangatnya berkobar-kobar, pokoknya Maya segala sesuatu tuh membuat kita bergairah, ya. Tapi karena pandemi, pertama memang kaget, rasa nggak enak. Tapi lama berjalannya waktu, itu keasikan membuat kita turun. Itu tuh bersamaan dengan api juga, ya. Api kita juga, ya. Kita punya Roh Kudus di dalam. Roh Kudus tidak pernah kita aktifkan, juga akan turun. Api semangat, api gairah, api yang membuat kita benar-benar mempunyai dobrakan, terobosan, ya. Disuruh apa juga jalan gitu. Akhirnya pelan turun. Karena apa? Karena suasana, situasi, kondisi, ya, ditambah dengan keterbatasan yang kita tidak bisa bergerak dengan bebas, ya. Dan ditambah satu lagi, karena sudah terenak, jadi mengakibatkan keasikan. Karena apa? Jangan keluar ya. Hampir semua di sini pekerja rumah tangga. Jangan keluar ya, tak saya tambah uang. Itulah zona nyaman. Yang membuat kasih kita semakin hari semakin, saya tidak bilang redup, berkurang sedikit demi sedikit. Berkurang. Hari-hari ini kembali lagi pada kasih mula-mula. Karena pada saat kasih mula-mula kita hilang, Tuhan akan ambil kaki dian kita. Kalau kaki dian kita diambil, wah, untuk cari lagi sulit, ya. Untuk ambil raih susah. Kembali ke kasih. Terus di kumandangan kasih mula-mula itu harus kita ambil, ya. Kekuatan itu benar-benar kasih kita pada Tuhan itu akan mendorong kita kuat. Contoh di Alkitab, Maria Magdalena. Dia pernah disembuhkan oleh Tuhan dari 7 roh jahat. Dia mempunyai kasihnya cukup tinggi pada Tuhan, ya. Dia walaupun dia ngikutin Tuhan loh. Setelah dia sembuh, dia ikut Tuhan, pelayanan bersama murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus mati salib, dia ada. Dan pada waktu Tuhan Yesus dikubur, dia pun ada. Kasihnya dia itu kepada Tuhan tidak pernah padam. Walaupun Tuhan Yesus tahu meninggal, sudah tidak ada, boleh dikata sudah tidak ada harapan bagi dia saat itu, ya kan? Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang dia ikutin sudah mati. Tapi kasihnya mengobarkan dia, apinya dia mengobarkan dia.
pagi-pagi sekali pada saat gelap dia datang ke kubur Tuhan Yesus cuma untuk satu, melayani di hari terakhir. Itu kan terakhir sekali, bahwa untuk merempah-rempahin tubuhnya. Kasih dia pada Tuhan karena dia tahu Tuhan begitu besar kasihnya, sehingga dia coba kalau dia tidak bertemu Tuhan, coba kalau dia tidak disembuhkan Tuhan, dia tidak ada masa depan, ya kan? Tidak ada pengharapan, tapi dia melihat kasih Tuhan begitu besar, sehingga dia pagi-pagi sekali dia pergi loh ke sana bersama wanita-wanita yang lainnya, tetapi dia benar-benar punya hati bahwa itulah saya akan melakukan yang terakhir untuk Tuhan. Merempah-rempahinya Tuhan Yesus. Begitu dahsyat kasih, memberi satu kekuatan untuk dia. Walaupun sebenarnya dia sudah tidak, aduh Tuhan udah gak ada, kayaknya udah gak ada pengharapan, udahlah, lemah. Ya, fisik, kepercayaan dia akan menurun. Tetapi satu kuat, dorongan kuat dia kasih. Saya mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Ya, itu kasih mula-mula. Kita nyalakan kembali kasih itu karena api kita masih ada dan masih hidup. Itu membuat kegerakan di dalam hati kita untuk berkobar kembali. Amin. Yang ketiga, kesetiaan. Ya, kesetiaan. Saya teringat akan satu, ya, yaitu di Jepang itu ada satu anjing yang namanya Hochiko apa itu, ya. Nah, dia itu setia terhadap tuannya. Tadi pagi saya katakan dia setia kepada tuannya. Dia selalu mengantar tuannya ke stasiun di mana tuannya akan berangkat bekerja, dan dia akan menunggu tuannya di sore hari untuk menunggu tuannya pulang dan bersama-sama pulang, dan terus dia lakukan seperti itu sampai suatu hari tuannya tidak pernah pulang kembali. Pada saat dia tidak kembali pulang, anjing itu nggak tahu kalau tuannya sudah meninggal, dan dia tetap menunggu di situ. Tunggu, tidak ada, pulang. Besoknya tunggu lagi di sana, tidak ada. Tetap dia menunggu di stasiun itu. Sampai orang-orang di sekitar situ, oh ya dia tuh menunggu seseorang, jadi dikasih makan. Itu ceritanya, karena saya juga nggak tahu ceritanya, jadi saya lihat ceritanya. Sampai bukan cuma sehari, 9 tahun. Lebih berapa gitu saya nggak ingat. 9 tahun dia menunggu tuannya yang tidak pernah kembali. Setianya. Kesetiaan kita pun kepada Tuhan itu menjadi satu kekuatan. Ya. Kita setia kepada Tuhan hari-hari ini, ya, itu akan menjadi satu kekuatan kita untuk bangkit. Kalau kita nggak pernah setia, kita nggak akan pernah jadi bangkit. Karena kita setia, Tuhan gitu begitu setia, ya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Tuhan setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan sangat-sangat setia. Walaupun kitanya yang jalan-jalan kemana, tetap Dia setia menunggu kita. Kita yang selalu jalan kiri dan jalan kanan. Saya pun pernah jalan kiri dan jalan kanan. Tapi karena kasih Tuhan, saya bisa kembali. Karena kasih Tuhan, Tuhan membawa satu orang. Ya, satu orang. Dia cuma memberikan buku-buku rohani. Dia kasih saya buku-buku rohani. Karena saya bilang, Tuhan saya mau baca, tapi saya nggak tahu baca apa. Tuhan kirim satu orang, dan dia nggak tahu kalau saya itu nggak pernah ke gereja. Ya, dan saya juga nggak tahu dia itu orang Kristen masalahnya. Itu. Dan pada pas ngobrol-ngobrol gitu, Tuhan kirim orang ini. Saya punya buku, mau nggak? Kamu Kristen? Iya. 9-10 buku dia kasih. Disitulah rasa haus terus saya baca. Tuhan itu benar-benar memberikan sesuatu yang membuat kekosongan itu terpenuhi. Kasih Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan kau begitu mengasihi saya dengan kesetiaanmu. Tuhan datangkan orang. Padahal saya sama sekali tidak setia di dalam mengikuti Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Yang rubah adalah kita, ya kan? Dulu, sekarang, dan selamanya. Yang rubah itu selalu kita. Walaupun kita ada di zona yang nyaman, tetap kita juga selalu nggak setia, ya kan?
Yang ketiga, kesetiaan itu cuma bisa diukur dari waktu dan situasi. Waktu yang mengukur kita situasi. Pandemik terjadi, bagaimana kesetiaan kita pada Tuhan. Pandemik yang terjadi, banyak yang gugur. Karena apa? Karena keenak. Enak, suasananya enak. Ya. Saking udah enak, udah mulai agak turun dikit, untuk melangkah kembali dibutuhkan satu kekuatan untuk bangkit. Ya, dibutuhkan satu kekuatan untuk bangkit. Apakah dia bisa bangkit dan berjalan kembali ke rumah Tuhan khususnya? Bangkit dan berjalan kembali bertemu dengan teman-teman yang lain. Itu dibutuhkan sesuatu yang benar-benar membuat dirinya bangkit kembali. Kekuatan dari hidupnya. Barangkali banyak di antara kita, teman-teman kita, ya, karena sudah lama tidak berkumpul, karena situasi dan kondisi yang kemarin-kemarin itu, ya, ditambah dengan kita pernah masuk ke satu tempat di mana kita dikirim bersama-sama retreat bersama di tempat itu, ya, yang Tuhan sediakan, itu membuat barangkali dia menjadi trauma atau membuat majikannya nggak percaya kembali. Kita nggak tahu, ya, alasannya kenapa. Tetapi dia pun membutuhkan kekuatan untuk bangkit. Apinya dia, apakah masih menyala? Kasihnya dia dan kesetiaannya, apakah masih ada? Ya. Kita nggak bisa, kita cuma bisa ayo. Tetapi dia yang harus bangkit, bukan dorongan kita. Kita tuh cuma pelengkap di luar. Tapi di dalam diri dialah yang akan, kekuatan itu akan bergerak untuk dia melangkah. Ya kan? Hari-hari ini ya banyak sekali mulai kembali. Ya. Apakah ada yang sekali teman kita datang? Ada kan ya? Terus ada yang sekali lagi datang, ya. Tapi tetap mereka membutuhkan kekuatan untuk bangkit dan berjalan kembali. Kita cuma merangkul, ya. Dan keberanian itu dibutuhkan. Keberanian itu dibutuhkan untuk melangkah. Ya. Mari kita lihat diri kita, apakah kita masih setia di dalam kita berjalan dengan Tuhan. Seekor anjing bisa setia 9 tahun tanpa dia harus gak tahu apa yang harus dia nantikan, apa ada atau tidak. Apalagi kita tahu persis Tuhan kita tahu dia itu luar biasa, kita tahu dia itu hebat, ya. Kita harus setia. Karena apa? Karena segala sesuatu yang akan kita dapatkan itu, ya, persoalan, badai, rumah tangga, keuangan, keluarga, pekerjaan, itu ada di depan. Ya. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan untuk dobrak ke depan, untuk bangkit kembali, ya, itu semua tidak akan bisa terselesaikan. Apalagi yang udah letih, lesu, lemah, lunglai, segala macam, itu akan membuat kita semakin letih, lesu, semua akan semakin bergerak dalam hidup kita. Ya. Kita harus cek dan recheck di dalam hal ini. Apakah api kita, apakah kasih kita, apakah kesetiaan kita itu mulai sedikit demi sedikit menurun. Ya. Yang keempat adalah semalam yang ikut menara doa dibahas satu, menghormati Tuhan. Saya katakan di sini, menempatkan Tuhan di atas segalanya. Menghormati dan menempatkan Tuhan di atas segalanya adalah sama. Ya. Dua-duanya adalah sama artinya. Bagaimana kita menempatkan Tuhan di atas segalanya? Maria Magdalena menempatkan Tuhan itu nomor 1. Dia pada waktu Tuhan Yesus bangkit, dia sampai nangis kan? Nangis kenapa? Oh Tuhanku, dia bilang Tuhanku. Berarti dia menempatkan Tuhan itu posisi yang benar-benar tinggi sekali. Tuhanku. Dia tahu Tuhanku yang menyembuhkan. Dia tahu Tuhanku yang menyelamatkan. Dia bukan cuma tubuh jasmani,
tetapi jiwanya dia diselamatkan. Tuhanku diambil orang. Ya. Dia nangis, dia begitu nangis, Tuhanku diambil orang. Ya. Kita kalau sepertinya ada sesuatu yang diambil orang, ya udahlah gitu ya. Kayaknya biarkan aja gitu ya. Karena tidak berharga orang itu. Tapi kalau orang itu berharga, coba lihat. Orang tua kita pergi ke rumah Tuhan. Ya. Suami, istri, anak pergi ke rumah Tuhan. Salah satu aja keluarga kita. Kita pun nangis, Tuhan, kenapa harus sekarang gitu loh. Kenapa bukan nanti, apalagi misalkan masih muda gitu ya, masih muda. Tuhan, dia kok masih muda, masih punya potensi, masih panjang sekali masa depannya. Kenapa gitu? Berarti kita tuh benar-benar menghormati dia dan menyayangi dia. Dia punya satu potensi. Apalagi sekarang Tuhan di atas segala-galanya. Bagaimana kita menempatkan dia, Tuhan itu benar sungguh-sungguh di atas segalanya. Ya. Kalau kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, benar-benar kita punya satu kekuatan dobrak. Ya kan? Saya menempatkan Tuhan di atas segalanya di saat benar-benar saya ada di tempat pekerjaan yang ada di bawah 2010 mulai 2011. Itu benar-benar saya ada di bawah sekali. Kenapa? Karena dari tingkat yang paling tinggi drop langsung ke bawah. Tapi Tuhan itu sangat menyayangi saya, tidak sampai tergeletak. Tetap masih bisa melewati batas. Tetapi perjuangannya, saya membutuhkan kekuatan. Kekuatan saya cuma satu yang terakhir itu. Menempatkan Tuhan di atas segalanya. Pagi saya terus tempur dengan Tuhan. Tuhan, saya nggak mampu. Tuhan, saya nggak mampu. Tapi saya mempunyai Engkau. Ya, walaupun hari-hari itu saya nggak datang ke gereja ya. Tetapi saya cuma mengucap syukur, kok bisa saya masih ingat Tuhan waktu itu. Terus Tuhan, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Satu ayat terus aku gemakan itu adalah apa? Saya akan naik bukan ekor tapi jadi kepala. Itu terus saya gemakan. Dan tempayan saya tidak akan pernah habis. Tuhan akan isi dan isi dan isi. Terus saya gemakan. Kenapa? Karena saya nggak tahu harus melakukan apa-apa. Tapi yang ingat cuma satu. Tuhan saya ajaib. Tuhan saya luar biasa. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena memang kalau saya tidak pernah menempatkan Tuhan, saya tidak akan mengalami apa-apa. Tapi dari situ Tuhan bukakan. Ya, setiap bulan masuk dan masuk sampai bingung saya juga. Wah, Tuhanku benar-benar dahsyat, penyedia bagi hidupku. Ya, itu yang membuat saya terus naik. Nah, sampai akhirnya saya melihat satu orang yang tadi saya bilang itu, dia Tuhan kirim supaya melengkapi apa yang saya temukan. Tuhan itu di atas dilengkapi dengan orang ini. Dan saya yakin bukan cuma orang ini. Orang-orang di sekitar saya pasti ada yang mendoakan saya. Tidak mungkin melepaskan saya. Ya kan? Makanya Tuhan menggerakkan orang ini untuk supaya saya kembali membaca firman dan kembali lagi kepada Tuhan. Ya. Yang keempat, menempatkan Tuhan. Sampai sejauh mana kita menempatkan Dia di dalam hidup kita? Apakah kita menempatkan di atas paling tinggi atau ya udah saya senang lupa. Saya nggak senang, cari. Ya, saya belajar di saat itu pada saat saya ada di paling bawah. Dan saya belajar juga di saat saya sekarang sudah menempati yang enak-enak sekarang. Saya tetap Tuhan, saya nggak mampu. Kalau bukan Tuhan yang memegang saya. Karena saya tahu Tuhan saya yang menyediakan bagi saya. Bukan saya yang bekerja dengan kehebatan saya. Jadi saya tetap menempatkan Tuhan itu segala-galanya. Ya, walaupun di hari libur masih hari ini adalah satu party di kantor saya jam 3.30 samaan dengan kita. Ya, dia tetap minta untuk saya pergi ke sana, tapi aku bilang Tuhan, pilihan saya cuma saya satu. Kalau Tuhan boleh, saya tetap ingin mengikuti Tuhan. Party hanya semacam kesenangan sesaat, happy, ya kan? Tapi kekosongan akan saya dapatkan. Tetapi saya berkumpul di rumah Tuhan, pasti ada satu paling sedikit
ada satu yang akan saya dapatkan dan saya bawa pulang. Berkat Tuhan pasti saya dapatkan dan akan saya bawa pulang. Tetap cinta, tetap setia, itu berkat yang saya dapatkan tadi pagi. Tanpa cinta, tanpa setia, kita nggak bisa dapat apa-apa. Tuhan tidak pernah menghitungkan. Ya, bagaimana itu adalah cirinya. Bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua di dalam hidup kita? Yang pertama, yang pertama kita bisa dapatkan tidak lain tidak bukan. DNA kita adalah Restorasi Pondok Daud. DNA kita doa. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup dan doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Yes, itu adalah DNA kita. Doa, pujian, penyembahan. Kenapa doa, pujian, penyembahan? Cara untuk mendapatkan kekuatan. Cara api kita tidak hilang. Cara kasih kita tidak hilang. Karena di saat kita benar-benar gak bisa apa-apa, asal kita memuji Tuhan aja, satu kata, Tuhan terima kasih. Oh, langsung ada satu kekuatan. Ya. Berapa minggu yang lalu, minggu pertama ya, saya bilang bahwa ada kejadian puncaknya adalah di hari Minggu. Ya, puncaknya adalah di hari Minggu. Saya tahu persis itu akan terjadi kacau balau hari itu. Ya, tapi pagi saya Tuhan saya tahu hari ini pasti akan menjadi hari yang tidak akan pernah oke, gitu ya. Tapi saya mempunyai Tuhan di atas segalanya. Saya tidak bisa, Tuhan saya bisa menyelesaikan semuanya. Saya tidak mampu, Tuhan saya yang akan memberi kemampuan bagi saya. Ya kan? Itu yang saya tahu. Kenapa? Oh, langsung aku bilang, Tuhan, ini aku. Engkau baik, sangat baik. Cuma pujiannya Tuhan, Kau baik, sangat baik, teramat baik. Udah aja itu nggak ada lagi. Ya, pagi-pagi apa yang terjadi? Datang ke tempat saya kerja, yang terjadi adalah komputer tidak bisa, udah dibuka tidak bisa masuk nama saya. Sampai akhirnya sampai 9:30 baru komputer bisa jalan. Ya. Itu saya cuma bilang, oh Tuhan Kau baik, sangat baik, pasti yang terbaik yang akan saya terima. Saya udah drop dulu. Pagi udah gak bisa, udah drop langsung. Roh Kudus bilang, ayolah bilang Tuhan sangat baik. Itu bilang, oh ya Tuhan sangat baik, sangat baik. Terus saya ucapkan Tuhan sangat baik. Kenapa? Karena orangnya sudah banyak. Yang mau ngambil uang sudah antri. 8:15 udah masuk, udah antri banyak. Saya kerja sendiri. Tuhan aku bilang, aku cuma aku aja. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Cuma itu. Dan apa yang saya dapatkan? Orang-orang yang duduk itu satu juga gak ngomong. Duduk diem aja. Aku bilang, Mbak, maaf ya, komputerku hari ini terlalu sayang pada saya sehingga dia tidak mau ketemu sama aku. Aku bilang, dia gak mau. Dia bilang, jadi tunggu ya. Aku bilang, satu kata pun dia bilang, Mbak cepat Pak. Gak ada. Semuanya diam. Aduh Tuhan, kok kamu baik ya Tuhan. Aku bilang, tidak ada. Di saat saya drop, saya menempatkan doa saya pada Tuhan. Oh Tuhan, Kau dahsyat amat Tuhan. Padahal saya juga udah terus terang, saya juga teng-tengan. Tapi Tuhan melakukannya. Semua orang duduk diam dan saya bisa menyelesaikan tepat pada waktunya. Banyak sekali yang datang, tidak ada yang komplain. Satu pun tidak, tertib satu gitu, kayak apa ya? Kayak bebek gitu. Teng. Kok Tuhan aturnya begitu ya, aku bilang. Yang mau pergi juga nggak ngomong apa-apa. Biasanya kling. Ngomong ini, kling ini. Ini tidak ada satupun yang tanya ini, tidak yang kling, tidak ada apa. Saya kerja tek gitu ya. Aku bilang, oh Tuhan kok dahsyat. Kok kenapa ya? Seharusnya seperti Ayub bilang, apa yang saya takutkan
akan terjadi kan. Itu saya patahkan pagi-pagi. Saya tidak mau terjadi Tuhan. Saya sudah bayangkan saya tidak mau terjadi. Dan saya percaya Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik. Dan itu kenyataan. Itulah kenapa. Ayo bangkit di situ. Kenapa? Doa pujian penyembahan. DNA kita. Jangan sampai kita tidak melakukannya. Itu akan menjadi satu kekuatan besar bagi kita untuk bangkit. Yang kedua, di dalam doa pujian penyembahan harus disertai dengan bergaul dengan Tuhan. Tiap Sabtu, tiap Minggu, hari lepas hari, pasti dia terus akan intim. Seberapa kita intim, cuma kita yang tahu. Saya pun tidak bolong-bolong, ada loh bolong-bolong, bukannya enggak. Ya, jangan dipikir saya udah berdiri di sini, oh bagusnya enggak. Kenapa? Kelemahan kita, ya, kecapean. Tetapi kita tetap intim dengan Tuhan. Itu walaupun kita punya ruang doa, intim itu cuma bukan di ruang doa. Kenapa? Di saat kita melangkah, di saat kita berjalan, Tuhan, saya ingin melakukan ini. Apakah Tuhan boleh? Apakah Tuhan mengizinkan? Tuhan, saya mau pulang. Apakah Tuhan mengizinkan hari-hari ini pulang? Tuhan, ini pekerjaan saya, majikan saya kami. Apakah kita melakukan connect? Ya. Selain connect dengan Tuhan seperti itu, yang melengkapi lagi kita harus ngerti siapa Tuhan kita dengan membaca firman. Membaca firman kita mengetahui Tuhan yang saya sembah. Dia dahsyat, bagaimana dahsyatnya. Dia ada, bagaimana dia hadir. Dia menyertai kita, apa yang dia lakukan. Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Apa yang kita dapatkan dari jangan takut dan jangan khawatir. Dalam pekerjaan khususnya. Ya kan? Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam ekonomi. Bagaimana kita tahu Tuhan itu benar-benar ada? Itu dengan baca firman. Karena firman Tuhan itu adalah surat cintanya Tuhan. Ya, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan, surat cintanya Tuhan buat kita. Kalau kita punya surat cinta dari sekekasih, ya terus aja dibaca. WhatsApp-nya terus aja dibaca. Enggak pernah berhenti. Bagaimana dengan itu? Yang ketiga, caranya kita supaya mendapatkan kekuatan untuk bangkit, ya, tidak menjauhkan diri dari persekutuan. Saat kita bersama-sama di sini, inilah kekuatan yang dari luar. Yang dari dalam berhubungan dengan Tuhan pribadi. Yang dari luar, kekuatan itu membangkitkan kita di saat kita bersama-sama seperti ini. Kita bisa memuji, menyembah, ya, kita bisa dengarkan kesaksian kalau di kul, kita bisa mendengarkan apa yang mereka terjadi, itu membangkitkan kita sebagai kekuatan yang besar sekali, ya kan? Yang keempat, itu adalah ucapan syukur. Ucapan syukur di saat baik gampang, di saat dalam keadaan masalah besar sulit. Kenapa? Ucapan syukur itu yang keluar paling omelan. 100 yang akan ditanya apakah Anda akan mengucap syukur di saat terjadi sesuatu dengan sadar, ya saya akan mengucap syukur. Tapi pas ketemu bukan ucapan syukur, ya omelan yang ketemu. Karena apa? Di saat sadar kita akan mengucap syukur. Kayak seperti saya sekarang, saya sadar, saya akan mengucap syukur, saya ngomong, ya kan? Tetapi pada saat kenyataan itu ketemu, ya, itu benar-benar harus kita ucapkan syukur. Paling sedikit 1 kata, terima kasih Tuhan. 1 kata powerful, terima kasih Tuhan. Apa yang terjadi kita nggak tahu, tapi terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Ya, saya selalu mengatakan Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, supaya mengingatkan diri saya, ya, bahwa memang Tuhan ada bersama saya dan Tuhan menyertai saya. Ya, itulah cara-caranya. Jangan sampai kita tidak melakukan dalam kehidupan sehari gaya hidup kita ini sebagai umat Tuhan, ya, yang akan menjadi penjala-penjala manusia, penjala-penjala ikan, penjala-penjala teman-teman kita yang di luar. Ya, kekuatan untuk bangkit itu ada satu sumber. Kita nggak bisa melakukan dari diri kita. Satu sumber.
kita harus melekat. Kenapa doa pujian penyembahan? Kenapa kita harus bergaul dengan Tuhan? Itu adalah sumber yang ada di dalam bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesuslah sumber kekuatan kita. Ya kan? Dia bangkit, menang. Salah satunya memberi kekuatan pada kita. Dia hidup memberi kekuatan kepada kita. Ya. Kita nggak bisa melakukannya melalui kehidupan kita secara pribadi, bangkit diri sendiri. Kekuatan kita nggak ada, tidak ada levelnya. Kalau dalam keadaan enak ya kita bangkit, tapi dalam keadaan gak enak kita akan menurun. Tetapi kalau kita mengandalkan sumbernya, ya, itu kekuatan itu wopap naik, bangkit langsung. Pada saat tadi seperti tadi, saya duduk gak bisa, ada orang, ayo. Seperti itulah Tuhan, ayo, tak. Doa pujian penyembahan kita bergaul dengan Tuhan, Tuhan, tak, angkat kita, langsung kita bangkit, tak, naik. Ya, karena itu sumber. Yang ketiga dan keempat itu hanya pendorong dari luar. Kita didorong, ya. Didorong bukan dari dalam dengan sumber, tapi yang melengkapi kita untuk mendapatkan kekuatan itu. Karena Tuhan juga mengirimin orang di sekitar kita untuk memberi kekuatan, untuk naik. Jadi pemenang untuk naik, ya. Yes, dan yang terakhir, dari buahnya lah kita akan terlihat. Dari buahnya lah kita akan terlihat bagaimana kita bisa mendapat kekuatan untuk bangkit, ya. Dari buahnya, apa yang akan kita, orang akan melihat hasil dari kita bangkit itu. Kita bangkit untuk menjadi pemenang. Buahnya akan kelihatan. Jadi orang, oh ya, dia benar-benar mempunyai satu kekuatan. Karena dia ada punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ada yang memberi kekuatan untuk dia bangkit. Karena mengandalkan diri sendiri, kita tidak akan pernah bisa bangkit. Ya, jadilah kita keluar jadi pemenang. Ya, untuk satu tujuan, menceritakan akan kebaikan Tuhan. Ya, menceritakan kita bangkit untuk jadi pemenang. Jadi pemenang adalah untuk memberkati orang. Di jadi pemenang kita akan menceritakan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang saya alami, apa yang bisa saya bagikan kepada orang lain, itu yang akan membawa orang-orang, oh ya, kamu berbeda. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hidup kamu. Ya, itu ya. Kita kembali ke ayat nomor yang pertama, tolong. Mazmur 118 ayat 17. Kita ganti nama masing-masing, ya. Yulita tidak akan mati, tetapi hidup. Dan Yulita akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, kita ganti aku menjadi nama masing-masing. Karena untuk menuntaskan amanat agung, kita harus menceritakan. Dan kita bukan mati, tetapi hidup. Dengan kekuatannya untuk bangkit, kita akan menceritakan kebesaran Tuhan. 3, 2, 1. Yulita tidak akan mati, tetapi hidup. Dan Yulita akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sekali lagi, itu kita imanin dan kita terus deklarasikan yang akan membuat kekuatan kita naik. Ya, 1, 2, 3. Yulita tidak akan mati, tetapi hidup. Dan Yulita akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Amin. Yes. Ya, itu yang Tuhan berikan kepada saya, yang bisa saya bagi, biarlah pesan ini ya menjadikan kita sumber kekuatan kita, bahwa kita ini hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Amin. Yes. Mari kita bangkit berdiri.